Harus kamu keluarkan itu. Insya Allah saya akan janji dan keluarkan. Ya Alhamdulillah. Nah itu akan menjadi janjimu pada Allah Ta'ala. Nah itu akan mempermudah lagi jalan untuk mendapatkan visa rumah itu terjual. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya, Tung. Apa kabar semua sahabat beriman? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu, dan nanti kita akan minta pencerahan dari beliau. Kayaknya kali ini agak eksklusif nih sahabat beriman. Ini berhubungan dengan saya pribadi dan mungkin juga ada masalah juga dengan para sahabat beriman dimanapun berada. Baik, sebelum lanjut izinkan kami menyapa dulu guru kita semua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak. Oke, jadi gini Bang Ji, Pak Ustadz, ini jadi begitu sih ngomongnya. Ini kan kayaknya, bukan kayaknya ya, masa-masa resesi nih Pak Ustadz ya, menyulitkan juga buat saya nih Bang J juga, tapi Bang J kayaknya enggak sulit deh. Sebagai pensiunan nih Pak Ustadz ya, pensiunan ini kan perlu juga ada cadangan duit lah seperti itu Pak Ustadz. Kemarin saya jual mobil udah Pak. Mobil saya jual. Ya murah-murah, alhamdulillah cepet. Nah ini dalam waktu dekat, bukan dalam waktu dekat, nanti itu termasuk pertanyaan tuh Pak Ustadz. Gimana sebenarnya kalau kita mau jual aset itu Pak Ustadz ya, mau jual aset tanah atau rumah lah gitu, supaya ya dimudahkan itu oleh Allah. Kiat-kiatnya seperti itu Pak Ustadz nih, kiat-kiatnya. Ini rumah tanah sendiri kan? Hah? Bukan tanah orang. Tanah orang dijualin, ntar Istana Negara dijual, gawat. Kiat-kiatnya nih Pak Ustadz kalau kita mau jual aset atau properti lah gitu ya, saya barangkali gitu, mungkin ada pencerahan dari Pak Ustadz supaya dimudahkan itu oleh Allah dan Allah ridho tentunya. Amin. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bener nih, kamu nggak dapat bonus dari perusahaan ya? Insya Allah. Yang mana nih Pak Ustadz? Nggak dapat sih, makanya kan agak itu. Dan kalau kamu nggak dapat bonus dari perusahaan, teman-temanmu dapat, kamu tidak boleh bilang perusahaan dolim kepada saya, nggak boleh. Oh nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Walaupun di dalam hati juga nggak boleh itu Pak? Nggak boleh. Oh. Terima aja apa adanya. Ya, ini bukan berarti saya begini mendukung para direksi, enggak juga. Enggak. Tapi kenapa kira-kira begitu kejadiannya seperti itu Pak Ustadz ya? Ya pasti ada sebelum-sebelumnya, bisa aja para direksi atau GM kamu jengkel sama kamu bisa. Salah saya apa kira-kira? Nah, cari sendiri. Cari sendiri ya toh. Aduh. Iya ya, kali dulu kamu ngeyel ya, atasan kamu ajak debat kayak gitu, ya bisa aja. Ya, sampai sekarang dia dendam sama kamu. Masya Allah. Sakit hati. Sakit hati. Ya, salah satunya bisa diterapkan kalau pas pensiun kamu nggak dapat bonus, ya itu bisa. Jadi bonus hanya cuma 1 juta, ya udahlah dendamnya aja 1 juta. Tahun besok 500 ya 500 tambah. Besok lagi 1 juta, 1 juta, udah nggak usah dipikirin. Ini udah mulai bagi-bagi voucher nih Pak Ustadz. Sudah? Udah Kamu mulai. dapat belum? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kiat-kiat sebenarnya sih kita ngikutin alurnya Allah aja, ya ibadah tertib. Kemudian apa? Sebenarnya rezeki itu kan diceritakan bahwa untuk mendapatkan jalan rezeki, mamanya saat ini jalan rezekimu itu mau menjual aset, mamanya rumah, mamanya ya
aset rumah. Nah, rezeki itu diceritakan oleh Allah Ta'ala. Ini saya sering sekali cerita, tapi bisa aja banyak orang tidak paham. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Nah, di langit ada jalan itu, ada jalan rezeki kamu, Tung. Itu sebenarnya itu bukan kiasan, itu beneran ada. Makanya cara mendapatkan jalan rezeki itu sampai pada kamu itu apa? Bagaimana caranya? Salah satunya ceritakan innahum kanu qabla dzalika musinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Kamu di dunia harus selalu berbuat baik. Nah, berbuat baik itu kepada siapa? Urut. Berbuat baik kepada Allah Ta'ala, kerjakan kewajibanmu, ibadah, ya sholat, ya puasa, ya baca Quran, kemudian ya zakat, ya sedekah, kerjain yang kira-kira wajib dan sunnah, dan perilaku sehari-hari kerjakan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Perilaku apa? Kalau kamu menghadapi masalah, ya jangan emosional, jangan merasa kamu pandai, itu kebaikan untuk diri kamu sendiri. Nah, itu kerjakan beneran, jangan main-main. Walaupun banyak ustadz yang lain itu mencibir bahwa jual rumah kok disuruh berbuat baik, ya biarin aja. Ya. Karena beliau baca Qurannya ya kurang, jadi menurut saya ya beliau nggak tahu isi Quran itu kan petunjuk untuk semua masalah di dunia. Baca, kerjain, kan gitu ya. Termasuk berbuat baik di dunia itu apa? Yaitu tadi wajib, kerjakan, sudah. Kemudian yang lain apa? Yang kelihatan wajib, hormat kepada orang tua. Kamu sudah hormat dengan orang tua belum? Kan seperti itu. Itu harus kamu lihat. Kamu lihat itu bukan saat ini. Kamu lihat itu yang dulu-dulu. Nah. Pada saat kamu sudah akhir balik SMP, bagaimana kamu dengan ibumu? Bagaimana kamu dengan bapakmu? Itu kamu amati. Dan itulah yang kalau kamu sudah menemukan di titik itu jati diri kamu yang banyak salah mamanya, banyaklah mohon ampun kepada Allah Ta'ala, satu. Yang kedua, banyak-banyaklah minta maaf kepada orang tua. Dan itu bisa setiap hari, kerjakan setiap hari. Kan mumpung pensiun kan banyak waktu yang longgar ya, sudah kerjainlah. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa minta maaf melalui pada saat kamu telepon, kan bisa seperti itu. Jadi hormat kepada orang tua itu tidak hanya cuma hormat saat ini. Dulu bagaimana? Hormat dengan orang tua, kalau dulu sering melakukan kesalahan, hormatnya kepada orang tua adalah meminta maaf. Itu kamu akan dapat, satu, memang diampuni dosa-dosamu oleh Allah Ta'ala kepada orang tuamu. Yang kedua, kamu mengerjakan bahwa orang yang meminta maaf, bersegera minta maaf, itu dianggap takwa oleh Allah Ta'ala. Loh, bagaimana? Nah, itu sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jelas itu. Nah, di sini dijelaskan, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah, ya, yang disediakan surga yang luasnya seluas langit, lebih besar daripada langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, mohon ampun cepat, meminta maaf dan bertobat cepat itu dianggap takwa. Itu sudah dianggap takwa, walaupun di belakangnya sudah dijelaskan lagi. Jadi minta ampun, minta maaf itu termasuk bagian dari takwa. Makanya meminta maaf, kenapa saya sering kalau ada orang saya doakan agar dia dosanya diampuni, itu sebenarnya awal dari ketakwaan. Di situ awal dari ketakwaan. Jadi terus meminta maaf kepada orang tua, memohon ampun kepada Allah Ta'ala terus. Nah, ini mudah-mudahan nanti jalan rezeki ini sampai ke kamu. Jadi itu cara Allah. Apalagi jadi istilahnya kanu qalila minal laili ma yahjaun. Jadi orang-orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Jadi di situ bisa kamu sering kajian atau membaca Quran, membaca tafsirnya, memahami, berjanji sama Allah Ta'ala tentang pemahaman yang kamu baca itu. Kalau doa itu isinya doa tentang masalah Fir'aun, ya kamu
sering-seringlah istighfar, mudah-mudahan tidak seperti sifat-sifatnya si Fir'aun itu. Kalau ada doanya para nabi yang kamu baca, aminkan. Selesai satu ayat, aminkan. Kalau itu cerita tentang orang-orang kafir, istighfar, mudah-mudahan tidak sama seperti orang-orang kafir. Itu kan sama, itu cerita, tapi cerita itu menggambarkan diri kita. Sebenarnya kita mau lewat mana? Kita mau seperti yang ada dalam Quran yang mana? Kan seperti itu. Disitulah sebenarnya kita dengan Allah itu dekat nantinya. Setelah kita itu sering baca tafsir, mengerti, ada yang diaminkan, ada yang istighfar, ada yang memuji Allah seperti itu, karena kebesaran Allah di situ. Umpamanya didatangkan air hujan, itu kebesaran Allah, ya pujilah Allah seperti itu. Dan itu sangat jarang orang itu memahami. Baca Quran aja. Itu difahami, mengerti kita itu artinya. Kemudian kita zikrullah di saat kita membaca tafsirnya. Kalau itu isinya ya tentang cerita orang kafir, ya kita istighfar, mohon agar kita tidak sama seperti mereka, kan seperti itu. Dan banyak cerita. Kalau mamanya cerita tentang Maryam bisa diberikan makanan oleh Allah Ta'ala melalui Jibril, disitulah memuji Allah terus. Di situ banyak cerita bagaimana umpamanya Nabi Musa menghadapi Fir'aun, bagaimana para nabi yang lain menghadapi musuh-musuhnya. Itu kita bisa zikrullah di titik-titik itu berbuat baik namanya. Nah, itu bisa dikatakan menyedikitkan tidur di waktu malam, mendengarkan kajian. Kalau zamannya Nabi dulu itu juga sahabat-sahabat yang mau mendengarkan ayat-ayat Quran yang disampaikan oleh Rasul seperti itu. Nah, itu sama. Kemudian apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Kalau kamu sudah rajin tahajud, cobalah di tahajud itu nggak usah minta yang aneh-aneh. Hanya mohon ampun, hanya meminta ampunan. Minta ampunan aja terus-menerus. Dari sejak akhir balik hingga saat ini. Yang selalu momennya dengan orang tua, kamu begijikan seperti itu. Dulu susah diatur. Atau yang lain-lain, dari mulai dewasa, kamu mengerti wanita, bagaimana kamu dengan wanita. Kamu sudah bekerja, bagaimana kamu bekerja. Di balik bekerja itu ada apa saja, itu kan kamu kerjain di situ. Yang dimana orang itu tidak paham tentang apa yang dia kerjakan. Itu berbuat baik itu. Berbuat baik terhadap diri sendiri itu apa yang kamu kerjakan dulu pada pekerjaan. Kamu apa? Kalau kamu mencuri di situ, di sela-sela kamu itu mendapatkan gaji, kamu ada mencuri, kamu ada itu. Pernah kamu mohon ampun di situ, mohon ampun. Walaupun kamu bisa cerita umpamanya, saya kan diminta sama pimpinan. Nah, ya mohon ampun untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu dulu diminta, berarti kamu itu kan kong kali kong dengan pimpinanmu untuk melakukan perbuatan dolim. Nah, ya. Emang itu masuk surga? Tahu itu? Nggak ngerti kan ayatnya? Pelanggaran. Masuk neraka. Nah, itu kamu mohon ampun di situ. Kalau pimpinanmu nggak mau, biarin aja, nggak usah diurus. Wong pimpinanmu beli tanah, beli mobil, kamu nggak dikasih, ya nggak usah diurus. Seperti itu. Nah, itu belajar. Mohon ampunlah di situ. Kenapa Allah itu menceritakan wabil asharihum yastaghfirun? Nah, di situ ada sesuatu cerita yang memang tidak diceritakan secara langsung. Memang itu ada cerita tentang Rasul, tapi itu cerita untuk kita apa? Nggak taunya memang kita selalu berbuat salah. Ya, nggak cuma masalah pekerjaan kamu, bagaimana kamu dengan istri kamu, apakah kamu itu betul-betul bisa membimbing istri kamu, kan di situ kelihatan. Kamu mamanya dulu sering kerja di luar kota mamanya. Nah, di luar kota apa yang kamu lakukan dengan istri kamu kan? Nah, itu harus pahami. Itulah yang namanya wabil asharihum yastaghfirun. Jadi kalau mau menyongsong rezeki, malah kita disuruh mohon ampun, karena nggak taunya waktu kita itu berpikir seperti ini, ya Allah, nggak taunya banyak dosa yang saya kerjakan seperti itu. Itu harus dikerjakan benar. Kemudian apalagi wa fi amalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi di antara rezeki yang kita terima ada hak untuk mereka yang meminta
Dan mereka yang tidak meminta, bisa kita artikan itu zakat fitrah, kasih zakat mal boleh, tambahin lagi lah sedekah, kan gitu, kasihlah kepada mereka di luar kita membayar zakat fitrah dan mal, kasihlah sedekah kepada saudara kita yang memang membutuhkan. Seperti itu. Nah, disitulah mulai nanti jalan rezeki itu insya Allah akan sampai pada kita. Nah, kalau sudah sampai pada kita, ya insya Allah akan dimudahkan semuanya. Kesannya kok lancar, jaya, kan gitu ya. Kesannya seperti itu. Tapi ada yang dilancarkan benar karena itu dari Allah Ta'ala, betul-betul karena orang itu betul-betul taat kepada Allah Ta'ala. Ada yang kelihatannya dilancarkan oleh Allah Ta'ala bukan karena taatnya, tapi karena ketidaktaatannya. Itu tetap. Nah, itulah namanya istijraj. Istijraj itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Semakin diangkat, semakin dia dosanya banyak. Nah, orang seperti itu menjadi ujian bagi kita-kita. Ujiannya bagaimana? Wah, yang dilihat ini umpamanya kayanya. Jangan dilihat kayanya. Lihat masalah ibadahnya. Kalau dia kaya, ibadahnya bagus, contohlah ibadahnya, jangan kayanya. Nah, anak zaman sekarang itu yang dilihat kayanya. YouTuber kaya itu karena dia memperlihatkan kekayaan. Iya, tapi jangan ditiru kayanya, tiru ibadahnya. Kalau dia ibadahnya itu biasa-biasa aja, kalau bisa lebih bagus daripada mereka yang biasa-biasa. Anggaplah yang biasa aja diangkat oleh Allah Ta'ala walaupun melalui istijrad. Loh, kenapa itu istijrad? Nggak taunya memang hobinya dia pamer tentang hartanya, pamer tentang ibadahnya, pamer. Nah, itulah istijrad. Itu istijrad. Dia diberikan oleh Allah Ta'ala subscribernya, kemudian yang viewernya dilihat dan banyak, itu istijrad. Walaupun itu rezekinya kelihatan halal, ya kelihatan, tapi itu istijrad. Hati-hati. Nah, kalau kamu mau jual rumah, capeklah itu dulu, walaupun sulit, capek dulu, kerjain dulu. Kemudian rumah itu pada waktu kamu itu membangun rumah, membeli tanahnya, ada uangmu yang belum kamu zakat malkan belum, kan gitu harus dihitung. Jadi tanah itu dari mana kamu beli, hadiah atau dari orang tua, kamu harus hitung. Kemudian bangunan dari mana, dibantu oleh siapa, di sini harus kamu hitung. Jadi di titik kamu itu memahami tentang rumahmu yang mau kamu jual, di titik itulah sebenarnya Allah itu melihat kamu. Setelah dari tadi ya, cerita tentang ayat-ayat yang tadi. Nah, disitulah baru. Kalau kamu belum bayar zakat mal, ya kamu harus mau menghitung. Kalau kamu nggak ada uang untuk membayar zakat mal yang jumlahnya bisa ratusan juta, umpama, ya kamu mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah nanti jika rumahku kejual, insya Allah dan wajib saya membayar zakat mal dari rumah yang dulu belum saya zakati. Itu niat, sehingga disitulah nanti Allah akan memundurkan yang dulunya itu tidak atau belum dikasih izin laku oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan izin itu sudah mulai dibuka oleh Allah Ta'ala. Amin. Kan seperti itu. Paham belum? Insya Allah ya Pak Ustadz ya. Jadi panjang ke belakang itu jadi Pak Ustadz ya. Kan begitu. Kalau kita mau masuk surga, ya itu harus kita perhitungkan. Bukan begini nih, kalau saya ingin jual Pak Kiai, Pak Ustadz, saya mau jual rumah biar laku gimana? Nih baca ini, loh itu bodoh menurut saya kalau seperti itu. Itu memaksa Allah. Padahal belum tentu itu rumahnya dulu itu zakat malnya dikeluarin. Itu dari mana? Belum tentu itu harta yang dipergunakan untuk membangun rumah itu hartanya halal. Belum tentu. Kayak seperti itu. Kalau memang itu diizinkan terjual oleh terjual izin dari Allah, bisa aja itu istijrad. Orang kan nggak pernah tahu. Dan orang yang ngasih amalan itu nggak akan tahu. Kalau saya kasih tahu dari mana sehingga bersih nanti semuanya. Sehingga nggak ada yang kecer, ya harus bersihin kita, harus seperti kayaknya itu. Kalau yang saya itu
sebagian ada juga tuh yang kurang bersih itu kayak nyata. Contoh yang mana umpamanya? Kan hafal kamu yang bangun tuh. Kayaknya ada sisa-sisa juga tuh dari proyek. Ya. Itu gimana ya Pak Ustadz? Ya kalau sisa proyek kamu udah bilang sama yang punya bahan barangnya, yang punya mengizinkan boleh itu bersih. Nah itu kamu udah bilang belum? Belum. Nah berarti itu yang jadi merah ceritanya. Yang itu akan nanti kalau kamu nggak ngomong seperti ini, nggak ngerti, itu akan kamu pertanggungjawabkan di akhirat. Tapi kalau udah tahu gini, janjilah pada Allah akan kamu kembalikan. Kamu hitung jumlahnya berapa. Nanti harus kamu keluarkan itu. Insya Allah saya akan janji dan keluarkan. Nah, ya Alhamdulillah. Nah itu akan menjadi janjimu pada Allah Ta'ala. Nah itu akan mempermudah lagi jalan untuk mendapatkan visa rumah itu terjual. Seperti itu. Kalau tanahnya itu diberi atau dihadiahkan gitu, diwariskan, itu juga nanti harus ya antara waris sama hadiah kan ya hampir-hampir mirip lah ya. Kalau waris kan kalau udah ndak ada itu yang kan hadiah kira-kira ya gitu. sama aja. Itu juga dikeluarkan. Iya. 20% itu Pak Ustadz. Iya, insya Allah karena nggak nyari. Makanya kalau pejabat itu dapat hadiah itu harus ngeluarin segitu kalau orang Muslim. Tapi mana pejabat mau? Iya. Hibah nih rumah hibah ya hibah aja tulis. Kadang-kadang hadiah yang dia terima juga dari uang yang diperoleh dengan cara yang tidak baik. Tidak baik itu. Dan itu dinilai nanti dihitung membayar zakat malnya kan gitu ya. Iya. Jadi dari cara yang haram dia bayarkan zakat malnya agar bersih ya nggak bisa. Dari itu nggak gitu boleh. Ya? Jadi itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau orang Muslim yang belajar taat pada Allah Ta'ala, buanglah harta yang seperti itu. Nah kalau sekarang seperti sekarang ini Pak Ustadz, ini kan agak sudah mendadak ini, gimana namanya? Udah tahu-tahu dek harus mundur kan gitu. Terus mundur itu dengan pengharapan boleh gitu Pak? Saya maksudnya mundur pengharapan ini nggak ngerti saya mundurnya apa, pengharapannya apa. Misalnya kan jadi harus rajin mohon ampun mulai sekarang kan. Ya. Mohon ampun itu dengan harapan agar dimudahkan lakunya rumah misalnya itu tetap nggak boleh. Ya nggak boleh. Kamu mohon ampun tuh dosanya bukan masalah rumah, dosanya kamu sama orang tua umpamanya. Ya sudah di titik itu. Jangan ada pengharapan. Kalaupun umpama dalam hati, kalau kamu udah tahu, pasti ada, hilangkan, belajar dihilangkan. Karena titiknya adalah tobatnya itu. Harapannya justru supaya diampuni aja dosanya. Agar diampuni aja. Nanti sampai kok insya Allah. Bukan harapannya supaya ini laku gitu. Ya nanti kan akhirnya tarik ulur. Iya. Allah itu bukan seperti manusia. Allah itu sudah menceritakan banyak dalam Quran, banyak dalam hadis, yang kita jangan main-main. Pokoknya jalankan aja itu lillahi ta'ala. Itu lillahi ta'ala. Wah salah nih. Salah harapan ini. Mau jual rumah, ada jalan rezeki di langit, berbuat kebaikan, tahajud, sedekah. Jangan sampai semuanya itu niatnya untuk rumah laku. Rumah laku jangan. Niatnya tetap lillahi ta'ala, tapi ada harapan di sini gitu. Kan susahnya kan gini. Sebenarnya begini loh sebenarnya. Kenapa saya ceritakan? Karena Allah mengajarkan. Rasul pun mengajarkan. Nggak ada Rasul itu jual rumah suruh baca ini itu nggak ada. Itu kan sebenarnya dari orang-orang tertentu yang dari guru-gurunya. Kalau Rasul nggak seperti itu, ya mohon aja kepada Allah Ta'ala agar Allah mengizinkan laku. Sebenarnya doanya hanya seperti itu. Tetapi bagi manusia Muslim, dari mana biar Allah itu mempercepat prosesnya? Ajar, belajar dari Quran, belajar dari hadis, bahwa kalau dari Quran itu, kalau mau menyegerakan jalan rezeki itu sampai, jalanin perintah Allah. Kan seperti itu. Namanya jalanin perintah Allah, lakukan, kerjakan itu lillahi ta'ala. Walaupun kamu itu tahu bahwa cara-cara ini mudah-mudahan mempercepat proses jual rumahnya. Tapi kamu nggak usah mikir.
Karena kalau kamu mikir, saya ajari lagi, lebih cepat lagi, cari yang kamu mau beli itu cari sendiri, lebih cepat. Kalau saya tanya begitu, bisa kamu cari pembelinya? Ya nggak bisa. Nah, kan sudah nggak bisa. Iya. Siapa yang cari pembeli? Allah. Allah, makanya serahin sama Allah. Karena nggak tahu yang pembeli itu siapa. Yang nyari itu tetap Allah. Bukan manusianya, bukan. Dan ini berlaku bukan hanya untuk urusan jual beli rumah nih Pak Ustadz ya? Enggak, banyak hal. Masya Allah. Banyak hal, termasuk orang mau pengen nikah yang nggak ngerti yang mau nikahin siapa, itu serahin sama Allah. Jangan berharap nanti saya serahin sama Allah tapi pengennya sama si Allah. Itu kan nggak ketemu gitu itu. Ya nggak bisa serahin aja sama Allah Ta'ala. Karena kalau nggak menyerahin sama Allah Ta'ala, ya nanti akan berisiko berdampak yang nggak baik. Seperti itu. Pasti berisiko dampaknya memang tidak baik. Makanya ayolah serahkan sama Allah Ta'ala. Belajar lillahi Ta'ala seperti itu. Dan harus dihitung beneran. Mana yang hartamu, mana yang harta bukan punyamu, itu harus dihitung. Dan pada waktu kamu menghitung dengan teliti, dan yang bukan hartamu kamu lebihkan, dan kamu anggap itu bukan hartamu, kamu lebihkan, Allah itu sudah tersenyum. Melalui malaikat raqib itu sudah tersenyum, sudah betul kamu seperti itu. Itu kan ada perangkat, ya ada raqib, ada atad, ada malaikat hafazah di depan maupun di belakang. Banyak sebenarnya. Bukan hafazah urusannya itu melindungi kamu. Lah ngapain melindungi kamu? Biar tidak kena musibah. Dari mana musibah itu yang bentuk? Ya kamu sendiri sebenarnya. Makanya orang-orang, ya ada para ustadz yang sakit itu yang nggak akan dilindungi oleh hafazah yang ada di depan maupun belakang. Lah kenapa? Dia sakit itu kan karena perilakunya dia. Nah, malaikat mau lindungi dari mana? Ya nggak bisa. Benar. Itu pemikiran yang harus difikirkan mulai saat ini. Jangan malaikat melindungi dari mara bahaya. Dari mana? Mara bahaya itu kamu yang minta sebenarnya. Loh kok saya minta? Kan nggak pernah. Saya pengennya selamat. Kamu ngerjain dosa demi dosa, itulah mara bahaya itu akan datang. Menghampiri. Iya. Terus kamu baca apa? Itu biar mara bahaya nggak datang. Nggak bisa. Allah itu nggak bisa kamu sogok dengan bayaran, dengan bacaan itu nggak bisa. Allah itu maha, kita itu hanya makhluk, mau dimatikan sama Allah mudah sebenarnya. Lah kok masih mau nyogok agar kita itu nggak kena bahaya? Nggak bisa. Nggak, banyak yang kelihatannya ahli agama yang matinya ngenes juga banyak. Ya nggak bisa. Nah, harus belajar dari Quran, hadis, itulah yang harus kita belajar. Itu. Wih, gimana tuh Ji? Wah gitu ya. Pengharapan itu boleh, walaupun di hati masih saya katakan boleh lah karena itu harapan. Tapi jangan sampai muncul dari mulut, karena kalau muncul di mulut itu sudah doa. Nah, nanti kalau doa kamu itu mintanya dunia, kamu kena ayat yang beda nanti. Gitu. Jadi ayat yang beda yang bagaimana? Di surat Al-Isra ayat 18 itu kan diterangkan, jika kamu meminta dunia atau sekarang, akan kami beri sebagian bagi yang kami kehendaki dan orang yang kami kehendaki. Tapi nanti di akhirat akan kami masukkan ke dalam neraka. Lah kan sudah jelas, makanya nggak usah minta dunia. Kalau ada orang itu masih mengajarkan itu jamaahnya minta dunia, itu baca lagi tuh loh. Ada surat Al-Isra ayat 18, baca dengan seksama. Ditambahkan dengan yang 19 dan 20, baca dengan seksama. Dengan tertib, dengan santai. Nanti kan paham. Jangan bilang, oh ini yang minta orang kafir, ngawur aja. Orang kafir nggak baca Quran ya? Wah, nggak baca Quran orang kafir. Jangan, yang nggak enak itu bagian orang-orang kafir, yang enak bagianmu, ya jangan. Ya Quran itu untuk semua manusia di muka bumi. Yang kafir, apalagi yang Muslim. Itu harus tahu melanggar. Ya, sudah tahu melanggar, makanya bacalah. Ya. Mau apa? Minta apa? Kalau mohon untuk laku, pengharapan boleh, tapi kerjain perintah Allah Ta'ala. Sudah tunggu. Nanti kan insya Allah kalau memang sudah waktunya, Allah akan memberikan. Nih, sudah
waktunya kamu tarik orang itu, nggak mungkin nggak. Yang mengatur kehidupan di dunia itu, yang mentakdirkan sesuatu siapa? Yang mentakdirkan sesuatu siapa? Allah ya. Lah Allah. Kalau nanti kalau memang rumahmu itu takdirnya selesai, siapa yang mentakdirnya jadi? Allah. Ya Allah. Kenapa kita itu nggak mau jalanin apa perintah Allah? Kok malah kita ngarang-ngarang itu, malah baca ini, baca itu yang Rasul tidak mengajarkan, coba. Kalau doa itu ada dalam Quran, boleh, kan gitu ya. Kalau doa itu ada Quran, boleh. Ya, doa minta dunia loh ya. Kalau ada dalam Quran, boleh. Kenapa saya senyum? Emang ada? Nggak. Nggak. Udah tahu. Doa itu selalu hindarkan dari itu, dari ini, dari itu, dari ini, kan seperti itu. Salah satunya kan Robbana atina fid dunya hasanah. Nah, ya itu itu. yang ada itu Pak Ustadz ya. Kemuliaan dunia dan Iya, akhirat, atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan itu doa loh, itu boleh. Kebahagiaan itu untuk jadi bahagia dunia itu apa? Kerjain perintah Allah. Kembali ke situ. Dia kembali ke situ. Mana ada orang maling, dia nggak pernah sholat, dia doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu langsung dikabulkan. Oh, nanti dulu. Harus menjalankan. Iya, harus menjalankan. Bahagianya dia di dunia bagaimana? Kalau dia itu dapat musibah, lah bahagianya memang ya seperti itu. Nah, kenapa? Dapat musibah itu bahagianya dia di dunia. Lah karena dia tidak pernah menjalankan perintah-perintah Allah dan apa yang dianjurkan oleh Rasul. Ya bahagianya ya dapat musibah terus, itu bahagianya. Walaupun dia doa tetap bareng sakit, dia itu doa tetap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya bahagianya ya sakit itu. Mau minta bahagia apa? Kaya, sembuh. Kalau pengen sembuh, tobat. Kalau pengen sembuh, tobat pada Allah Ta'ala. Gimana coba? Kalau memang dia yakini bahwa kalau namanya sakit menggugurkan dosa, nggak usah ke rumah sakit. Udah nikmati aja. Itu menggugurkan dosa. Kalau rumah sakit, dan pengen sembuh. Berarti nggak ingin dosanya diampuni ya. Ya sudah lah, kan kebalik-balik jadinya. Pengen diampuni, pengen sembuh juga. Nah, itulah manusia gitu. Makanya nggak bisa seperti itu. Kok makin kayak jadi nih. Ya jalanin aja dulu yang bisa kan gitu. Kan nggak kalau bisa semua ya jalanin. Alhamdulillah nanti Allah akan memberikan ya lebih cepat gitu aja. Kapan? Nggak ngerti saya. Itu kan kata Allah. Jadi dalam Quran kan kata Allah. Jadi saya terangkan satu-satu agar paham. Jadi menjual rumah, menjual barang itu tidak segampang menurut pikiran manusia. Nggak, ikutin aja pelajaran dari Rasul, dari Allah, ikutin. Nanti Allah sampai kok di titik-titik tertentu, sampai insya Allah kalau ngikutin lo ya. Nah dibalik ngikutin terus pasti ada ujian. Jangan lupa pasti ada ujian, pasti. Seperti apa ujiannya Pak? Walau alam macam-macam ujian itu. Mamanya kamu dapat uang, mamanya rumahmu laku 5M. Amin. Apa ujiannya coba? Mau dibawa kemana uangnya? Iya. Apa ujiannya? Kan mau beli rumah lagi pasti. Iyalah, memang mau tidur di mana? Nah kan, ya siapa tahu jadi gambling ya kan? Camping itu jadi pakai kemah, ada rumah ini jadi dia iya nanti kan temennya tamunya ular, hewan kan seperti itu. Baiknya gimana Pak Ustadz? Ya nggak tahu. Ya silahkan nanti dipikirkan kan gitu, boleh silahkan. Planning itu yang baik, yang ngikutin syariat, yang nggak usah yang aneh-aneh gitu ya. Boleh silahkan aja. Yang penting kamu kalau mau tanya itu jalanin perintah Allah. Insya Allah jalan rezeki itu insya Allah sampai, kecil atau setengah kecil atau lebih besar atau agak besar atau besar sekali itu terserah Allah. Masya Allah. Gitu. Nggak tahu. Makanya nggak ada yang namanya pasti. Saya kalau ditanyain pasti enggak bisa. Pasti itu milik Allah.
Saya hanya menganjurkan aja seperti ini. Serahkan, lebih ikhlas pada Allah Ta'ala lebih baik. Kalau susah ya namanya ikhlas itu susah sejak dulu. Yang gampang itu buang air lah itu kan. Pada tempatnya itu langsung kamu mau buang air nggak ada tempatnya aja udah begini mukanya loh, gimana ya, padahal mau buang loh itu. Ya kan begitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak nih pencerahannya buat kami ya Pak Ustadz nih, khususnya saya nih. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan dengan cepat ya, dengan cepat dan dengan tidak penuh harapan seperti itu Pak Ustadz. Harapan boleh. Harapan boleh ya. Tapi jangan menjadi nafsu. Nafsu Kan gitu. Harapan itu boleh. Harapan itu kan di dalam hati ya. Agak tipis-tipis itu membedakan harapan dengan nafsu dengan tidak Nah, nafsu. itu yang tahu kamu sendiri. Betul. Ya, ini jadi curhat nih Pak. Ungkapan. Apa-apa lah. Baik, terima kasih. Aduh, bagus sekali ini pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Ini sangat jual tentang jual beli. Tapi kalau kita mau pikir, kita mau pahami lebih dalam, bukan hanya untuk masalah itu ternyata Pak Ustadz ya. Segala hal dalam kehidupan. Bahkan kalau menginginkan keluarga yang sakinah juga harus menjalankan seperti itu Pak Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kami di sini dan juga buat para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, untuk meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.